Oke, kita lanjutkan. Untuk posisi malai padi yang sudah seperti ini, saya masih menabur pupuk ya, kurang lebih 50 atau 1 kintal untuk luasan kurang lebih hampir 7.000 meter persegi, atau di sini kita namakan apa, kita konversi menjadi 1 bau. Sorry, saya buka kacamatanya ya. Tadi meneruskan dari produk BASF ya, kita tambah-tambah lah ya ilmunya ya, ilmu sharing pertaniannya. Selain kita memberikan protek terhadap hama dan penyakit pada tanaman padi, kita juga terlebih harus memberikan banyak nutrisi kepada tanaman padi yang kita kelola. Karena sejatinya kita sebagai petani ya ingin menghasilkan atau meningkatkan kualitas dan produktivitas dari hasil pertanian kita. Oleh karena itu, saya di sini ingin berbagi kepada sobat-sobat tani baik di wilayah Jawa maupun di luar Jawa, untuk padi usia 60 sampai 70 HST ya, sebenarnya bisa kita pupuk kembali. Kenapa saya bilang bisa dipupuk kembali? Karena salah satunya adalah kita meningkatkan mutu kualitas dari bulir padi tersebut. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat ke sana, posisi padi yang kita pupuk sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ya. Bulir padinya, nah sini aja. Ini salah satu contohnya ya. Ini adalah salah satu contoh bulir padinya. Sorry. Nah, ini bulir padinya kalau dipupuk 3 kali ya, sobat tani. Biasanya di sininya lebih terisi di wilayah di lokasi pangkal dari apa, permulaan padi. Nah, sehingga posisi di sini lebih banyak terisi. Kita harus berpikirnya kenapa padi harus makan pupuk yang banyak jika dibandingkan kita menggunakan pestisida yang mahal ya. Jadi karena kita ingin meningkatkan jumlah dan mutu serta kualitas padi, untuk lokasi yang bagian sini bisa terisi dengan penuh. Nanti mungkin vlognya akan saya lanjutkan ya, sekitar 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, karena posisi padi seperti ini kurang lebih hampir 1 bulan lah ya masa panennya. 1 bulan lagi lah, 3 minggu atau 1 bulan lagi. Nanti kita lanjut vlog setelah ininya terisi, karena saat kita menaburkan pupuk itu masih belum kelihatan. Nah, nanti kita terlihatnya itu kurang lebih usia padi 3 atau 4 hari lagi ingin panen. Nah, itu akan terlihat perbedaan sekali. Bulir padinya akan semakin lebih besar, lebih gendut kalau cara manusia mah. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan, nutrisi apa saja ya yang kita pakai untuk tanaman padi ini. Nutrisi yang kita pakai sebenarnya nggak banyak, hanya pupuk kristal ya yang saya pakai dengan kandungan N, P, dan K. Mungkin kalau unsur N sudah ada ya, kita menggunakan urea di pemupukan yang pertama dan pemupukan kedua. Untuk wilayah Indramayu sendiri, pemupukannya itu kurang lebih jumlahnya ya sekitar 3 kintal sampai 3,5 kintal ya, untuk 1 bau kurang lebih 7.000 meter persegi, yaitu kurang lebihnya tuh ya sekitar 3/4 hektar, kurang sedikit lah. Nah, untuk produktivitasnya itu bisa menghasilkan 5 sampai 6 ton per 7.000 meter persegi, itu berarti kurang lebih 3/4 hektar tuh bisa menghasilkan yaitu tadi 5 sampai 6 ton. Kalau 1 hektarnya mungkin bisa antara 6 sampai 7 ton.
per hektar. Kalau dibilang masih belum mencapai 10 ton ya kita belum bisa ini ya, karena tergantung dari varietas bibit yang kita gunakan. Biasanya varietas bibit yang kita gunakan kalau wilayah Indramayu ya hampir kebanyakan tuh Inpari Sidenuk, terus Inpari 32 sama ya, Inpari 32, Inpari 33, terus varietas padi 42 ya, terus juga ketan. Ada juga yang disebut juga pari kebo ya, yang rasa nasinya sedikit apa ya, perak ya, dipakai untuk biasanya untuk tukang nasi goreng. Sorry jadi agak melebar ke sana-sana. Nah, untuk nutrisinya kita hanya pakai pupuk seperti pupuk kristal yang versi semprot ya, yaitu monokalium fosfat, bisa pakai MKP. Jadi kita manfaatkan unsur P dan K untuk ini, sehingga untuk pengisian bulir menjadi lebih bagus, lebih apa ya, lebih bersih juga. Nah, untuk insektisidanya kita menggunakan insektisida yang apa, kontak dan juga selektif. Nah, untuk sobat tani, bagi sobat tani yang petani-petani muda ya, yang usianya masih 25 atau masih 30 tahun atau juga 35 sampai 40 tahun, jadi jangan takut khawatir ya. Kita bertani itu sebenarnya mulia untuk kesejahteraan pangan Indonesia. Nah, barangkali ada yang bertanya, Mas, gimana caranya meningkatkan kembali produktivitasnya ya? Ya, untuk meningkatkan produktivitasnya kita dengan cara itu tadi, pemberian pupuk secara maksimal. Artinya kita harus juga melihat kondisi ya, kondisi posisi padi yang dibutuhkan tuh apa gitu loh. Kalau misalkan lagi posisi sedang seperti ini ya, ini padi ini lagi senang-senangnya, kalau cara anak bayi mah menyedot air lah, karena posisinya untuk mengisi bulir ya. Jadi kalau sobat-sobat posisi sawahnya, di dalam sawahnya tidak ada air, agak sedikit kering, sedangkan kita menanti hujan, dengan melihat perkiraan cuaca ternyata tidak ada hujan selama seminggu ya, sebaiknya kita sedot sawahnya, dari ambil air dari sungai, sehingga bisa memaksimalkan pengisian bulirnya gitu. Jadi jangan sampai kita juga menambah pupuk di usia 60 hari tetapi bulir padinya tidak maksimal karena tadi airnya tidak ada. Nah, kebetulan ini karena airnya sudah full, 3 hari yang lalu hujan, jadi kita nggak perlu nyedot, lebih berhemat sedikit lah. Oh ya, sedikit tambahan ya, kapan padi kita sudah tidak diisi air, yaitu pada saat memasuki masa senescent ya. Masa senescent itu masa menuju mati, artinya di kotakan sawahnya tuh 1 minggu mau panen, kita harus buang genangan air yang ada di kotakan sawah tersebut gitu. Terus untuk pestisidanya apa saja yang dipakai ya, saya sebenarnya sih kalau pestisida sih bebas ya, mau pilih yang murah mau yang mahal juga boleh, asal yang penting tepat sasaran. Jangan sampai nyemprot obat wereng yang kita pakai obatnya ular, ya kan? Nyemprot obat ular yang kita pakai obat wereng. Jadi petani juga harus pintar ya, pintar-pintar memilih produk, memilih kegunaan dan fungsi dari bahan aktif tersebut. Jadi petani sekarang juga harus pintar memilih produk-produk yang benar-benar berkualitas. Karena sekalinya kita gagal bertani, dari usia 1 bulan sampai 3 bulan gagal, maka tidak ada garansi bagi para petani untuk mengambil hasil dari hasil dari panennya. Oleh karena itu kita harus benar-benar berhati-hati dalam bertani ya. Nah, untuk produktivitas dalam 1 bau ini kenapa tidak bisa mencapai 7 ton?
untuk satu bau atau 7.000 meter persegi ya, karena itu tadi kita tergantung dari varietas, dan kedua juga tergantung dari produktivitas dari anakan padinya. Anakan padi yang produktif adalah anakan padi yang benar-benar tercukupi pupuknya, dan juga tanaman padinya terprotek dengan baik. Begitu. Kebetulan ini posisi padinya sedang bagus sekali ya di tahun 2022 ini, awal 2022. Jadi insya Allah lah, semoga harga padinya juga bisa mahal ya. Baik, mungkin itu saja vlog dari saya. Selebihnya nanti saya akan bahas fungisida apa saja yang saya pakai di usia padi 60 hari sampai usia 60 hari sampai usia 75 hari. Oke, salam sobat tani. Assalamualaikum.